Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Matu'ah Hidayah dari kelas 11 MIA. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanti Yalifah Rahma dari kelas 11 MIA juga. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu mengenai keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di antara warga kelas, saya merasa bahwa tidak akan ada pelanggaran terkait norma-norma yang berlaku di sekolah ataupun norma-norma yang ditetapkan oleh wali kelas terhadap kelas tersebut. Ya, itu? Ya, jadi manfaatnya bagi kami murid-murid yang ada di kelas, kami merasa teratur, saling menghargai, dan bisa menyepakati keyakinan kelas itu sama-sama. Tidak ada yang egois. Jadi kami merasa itu cukup adil bagi kami murid-murid di kelas. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tiumang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tiumang. Dan yang teristimewa Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Tiumang. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Dan selawat beriring salam selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Tiumang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai pembawa acara marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bicara aja. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tiumang kepada Bapak Riwendi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita bersyukur karena pada hari ini kita telah diberi rahmat karunia, kesehatan, kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka kegiatan diseminasi yang akan dibawakan oleh Guru Ibu Samsul Hidayati SPD dan Ibu Maisa Sarah. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir nantinya. Dan salawat dan salam juga lupa kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru dan tata usaha yang saya hormati. Untuk kegiatan pada pagi ini, inilah kegiatan yang sangat kita nanti, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Ini merupakan program guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru yang saat ini juga berjuang untuk lulus, ya, berjuang untuk lulus di guru penggerak nanti di angkatan 10. Ini mudah-mudahan semua kita termotivasi
sehingga seluruh guru SMA Negeri 1 Timbang ini semua menjadi guru penggerak. Dan kedepannya insya Allah sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Semua ini demi kemajuan sekolah kita, demi kemajuan pendidikan para siswa-siswi kita, dan kita selalu berharap Bapak Ibu ke depan SMA Negeri 1 Timbang ini akan menjadi sekolah yang bukan sekolah unggul dan sangat diminati oleh para siswa-siswi yang duduk di SMA, di SMP maupun Sanawiyah pada saat ini. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan sebagai pembuka acara. Marilah sama-sama kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang disampaikan oleh ibu-ibu guru kita, yaitu program guru penggerak angkatan 9 disampaikan oleh Ibu Samsul Hidayati dan Bu Maiska Sarah. Dengan resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi untuk kita semua. Acara selanjutnya, pemaparan diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mahiska Sarah. Kepada Ibu Mahiska Sarah dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara. Apa karena siang ini ya? Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih pada semangat. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi dalam kesempatan kali ini mungkin Bapak Ibu akan tersita waktunya untuk sedikit kita berbagi begitu ya Bapak Ibu, apa saja yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi dalam kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi Bapak Ibu, semacam pengimbasan ya Bu Lafri. Pengimbasan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum ke pembelajaran kayaknya tadi ada request ice breaking ya. Bolehkah dulu ice breaking duluan ini? Boleh ya? Ngecek konsentrasi begitu ya. Kita main clue Bapak Ibu ya. Ya. Oke, clue-nya adalah liburan warna-warni. Dah, liburan warna-warni clue-nya. Baik. Kalau hari ini saya di mana ya ini bagusnya? Magelang, ya kan? Hari ini saya di Magelang, ya. Hari ini saya di Magelang. Besok saya ada di Jepang. Oke. Dah, besok saya di Jepang. Nah, lusa saya di mana Bapak Ibu? Di Kuningan. Bener Bu Yati. Ya, di Kuningan. Boleh tepuk tangan dong? Sudah dapat belum? Sudah dapat? Sudah. Clue-nya liburan warna-warni. Oke. Dah. Kalau hari ini saya ada di mana ya tempatnya? Himalaya ya, saya sedang hiking di Himalaya ya kan. Besok saya kemana? Oke, silakan.
Iya, Bali, bener sekali. Besok kita ke Bali. Kalau hari ini kita ke Himalaya, besok ke Bali. Bener kan, Bu? Bener sekali. Udah dapat, Bu? Bener, ke Bali. Lanjut? Masih lanjut? Oke. Saya aja bingung ngasih pertanyaannya apa itu. Ganti clue. Tapi baru satu dua lah yang tahu. Itu apa lagi? Ganti bukan liburan warna-warni atau nanti ada pelangi gitu. Oke, atau liburan pelangi kita. Ya, liburan warna-warni atau liburan pelangi. Baik, Bapak Ibu. Kalau hari ini saya ada di apa ya namanya? Ukraina. Kalau hari ini saya ada di Ukraina, lusa saya di mana, Bapak Ibu? Salah. Salah. Kalau hari ini saya di Ukraina, lusa saya di mana? Oke, benar sekali, ke Jepang. Oke. Udah dapat belum? Oke, Bu. Sampai nggak, Bu? Oke. Satu lagi. Oke, udah dapat ternyata. Siap. Baik, Bapak Ibu. Kalau hari ini saya di Bali, besok saya kemana, Bapak Ibu? Benar sekali, ke Nigeria. Benar sekali. Kalau hari ini saya ke Bali, besok ke Nigeria. Udah ketemu belum? Bisa. Oke, satu lagi terus ya kan? Oke, baik, satu lagi. Dah. Kalau hari ini saya di Kuwait, Bapak Ibu, besok saya kemana? Irak. Hong Kong bener. Arab Saudi salah. Ada lagi? Himalaya bener. Hong Kong bener. Hungaria bener. Ke Hungaria bener besok saya. Hindustan bener. Ke Hawaii bener banget. India ya, Hindustan tadi Ibunya bilang. Oke. Satu lagi. Gak habis-habis kita ya. Saya lihat contekan dulu, Bapak Ibu. Baik. Kalau hari ini saya ke Jepang, ya. Hari ini saya ke Jepang. Besok kemana? Kuala Lumpur bener banget. Kuala Lumpur bener banget. Kemana pula? Salah, Singapura. Kuwait bener banget ya Allah. Kuantan sini nih boleh. Sudah bisa berarti ya. Alhamdulillah. Tolong loh, tapi udah bener tadi lo bilang. Oke, lagi. Nggak habis-habis, nggak selesai. Oke. Ya, sudah Bapak Ibu masih penasaran nggak? Nanti kita sambung ya. Baik Bapak Ibu, itu untuk pengantar kita ya. Kita masih konsentrasi atau tidak di jam siang ini. Baik, berdirinya saya di sini untuk menjabarkan pembelajaran kita bersama gitu Bapak Ibu. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran saya ya. Guru dapat memaknai pentingnya budaya positif dan menerapkannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira itu tujuan kita Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah kita ulas dalam pembahasan visi kemarin, bahwa kita ternyata harus berpusat pada murid ya. Jadi apapun pembelajaran yang kita lakukan, hendaknya kita harus berpusat pada murid, termasuk pendidikan kita, karena yang dibentuk adalah murid. Jadi yang harus memperbaiki diri siapa Bapak Ibu? Gurunya, ya benar banget. Nah, oke. Nah, di sana ada kaitannya dengan pelajar Pancasila. Lanjut dulu. Nah, materinya padat Bapak Ibu, ada 6 ya. Nah, pertama nanti ada disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih ya? Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi.
Nah, yang ketiga ada keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, lalu ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan dilanjutkan dengan 3 tahapan restitusi. Nah, disiplin positif. Kita materi yang pertama. Oke. Satu dulu. Baik, miskonsepsi Bapak Ibu. Nah, ternyata kita selama ini ada istilahnya konsep kita missing gitu ya, tidak nyambung begitu. Nah, pertama kaitannya dengan guru mengontrol murid, bener nggak begitu? Guru mengontrol murid, bener? Oke, itu pemikiran kita begitu. Ternyata itu miss Ibu, ya Bapak Ibu, itu ternyata tidak benar. Yang kira-kira bagusnya seperti apa? Sebetulnya kita tidak mengontrol murid, ya. Kalau dia tidak mau, kalau dia nggak mau kan kita tidak bisa mengontrol, kan begitu ya. Nah, harus ada dorongan dari diri murid. Nah, harus memahaminya seperti itu. Yang kedua, nah, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benarkah seperti itu Bapak Ibu? Pemikiran selama ini begitu. Selama ini begitu. Nah, yang sebenarnya harusnya bagaimana? Semisal bujukan dan nasihat, jika terlalu dalam atau terbiasa kita melakukan, siswa akan ketergantungan. Kalau nggak dipuji dia nggak mau, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, namun menguatkan karakter, bener nggak? Pikirannya sih Pemikiran kita begitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita keliru begitu ya. Kalaupun kita bisa mengeluarkan kritikan, harusnya kritikan yang membangun dan jangan terlalu banyak kadarnya kalau untuk siswa kita. Oke. Nah, yang keempat, itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, begitukah? Iya, selama ini kita begitu. Ternyata Bapak Ibu, menentukan pilihan itu hak setiap manusia. Nah, itu kira-kira miskonsepsi kita selama ini mengenai posisi kontrol, begitu ya. Nah, di sini ada perbandingan Bapak Ibu. Ada kita yang sering kita lakukan adalah stimulus respon. Nah, kita bisa beralih kepada teori kontrol. Nah, yang pertama kita tengok terlalu kecil atau bisa terbaca Bapak Ibu? Agak kecil ya. Nah, yang pertama, kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita semua sama. Begitu ya. Oke, kita semua sama. Kalau posisi kontrol, realita kita berbeda masing individu. Ya, tidak bisa disamakan. Itu maksudnya. Si stimulus respon, realitas kita sama katanya. Kata si kontrol, kita berbeda masing-masingnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol apa? Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi punya sudut pandang. Oke. Nah, lanjut. Ketika mencoba mengubah orang agar berpendapat berpandangan sama dengan kita, nah itu yang stimulus respon. Kalau teori kontrol apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau ada yang salah menurut kita kan itu salah, kan gitu ya. Nah, kalau menurut teori kontrol semua orang punya alasan untuk melakukan sesuatu. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Lanjut. Nah, lanjut ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali dalam penerapan disiplin di sekolah kita. Yang pertama, apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Lalu kemudian, apa sesungguhnya arti disiplin itu? Nah, lalu dari pertanyaan ini Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk mari kita tanyakan ke diri kita. Pernah disiplin kita apakah sudah dari dalam diri kita? Atau dari hal lain dari luar kita gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Kita akan mengulas sedikit tentang makna disiplin. Dalam budaya kita, disiplin itu bagaimana Bapak Ibu? Disiplin, menerapkan disiplin berarti mematuhi aturan, berarti ada yang harus
mengaturnya patuh, lalu ada yang mematuhi. Iya, dan ternyata itu selama ini kita keliru tentang itu. Nah, karena kata Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah kemerdekaan, terutama disiplin diri atau self disiplin. Nah, apa itu disiplin diri? Nah, berkaitan dengan cara kita mengontrol diri kita, menguasai diri kita sesuai dengan nilai yang kita yakini, Bapak Ibu. Nah, jadi ada nilai-nilai, nanti istilahnya kebajikan yang saya tampilkan di awal tadi. Nilai kebajikan itu maksudnya apa? Nilai-nilai yang dipahami secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas agama, tidak terbatas etnis. Contohnya, nah, ada jujur, menghargai. Nah, itu semua nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu nilai kebajikan ini. Ada, kalau di materi yang telah kami terima banyak sekali. Nah, ada profil pelajar Pancasila, boleh di atas langsung. Nah, oke. Sikap murid itu harusnya bagaimana menurut PYP, begitu ya. Ada toleransi dan segala macamnya. Pilar karakter banyak sekali Bapak Ibu, cinta Tuhan, gitu ya. Lalu ada lurus hati, empati, suara hati. Nah, lanjut lagi yang terakhir. Nah, banyak sekali. Jadi nilai kebajikan universal ini banyak sekali, namun mana yang bisa kita serap di pendidikan kita? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti yang saya jelaskan tadi, ini tidak terikat oleh agama tertentu, tidak terikat oleh suku tertentu, tapi universal, berlaku keseluruhan begitu. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini menurut Diane Gosset ternyata ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu atau berperilaku. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan. Benar sekali. Kita malas berurusan begitu ya. Lalu kita ya udah deh lakuin aja kan begitu. Yang kedua? Mendapatkan imbalan. Dapat sesuatu atau imbalan kata Bola. Benar banget. Dan yang terakhir? Sesuai dengan kita ingin menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, dari ketiga motivasi tadi dianjurkan kita memilih yang ketiga Bapak Ibu, karena itu motivasinya intrinsik gitu ya, dan lebih bermakna bagi kita daripada mengharapkan imbalan atau takut dihukum oleh orang lain. Oke. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Dari ketiga jenis motivasi, ketiga jenis maksudnya ya, motivasi manakah yang mendominasi siswa kita Bapak Ibu? Nomor 1. Iya benar sekali. Yang pertama. Iya benar sekali. Bisa mungkin Bapak Ibu mencontohkan agak satu? Contoh perilaku yang dimotivasi oleh yang pertama tadi, katanya takut dihukum. Seperti apa sih siswa kita Bapak Ibu? Terima kasih Bu Sarah. Nah, kalau di sekolah kita dari beberapa perilaku atau istilahnya yang diperlihatkan oleh murid kita itu saat ini, itu di bagian yang pertama takut mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan tadi ya Bu. Contohnya aja, misalnya kan apel pagi itu. Nah, apel pagi itu anak kita ada yang mereka datang lebih awal. Nah, cuma ternyata mereka takut nanti kalau berurusan sama guru piket. Nah, misalnya gitu. Tapi ada juga, misalnya anak kita ini ada yang terlambat nih di jam pelajaran. Biasanya mereka juga cepat-cepat buru-buru atau mematuhi tata tertib sekolah juga karena takut dihukum. Nah, jadi pernah berapa kali itu siswa bilang begitu, nanti takut dihukum Bu, nanti disuruh lari keliling lapangan. Rata-rata di sekolah kita masih begitu. Nah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lafri. Ya benar sekali Bapak Ibu. Memang anak kita rata-rata motivasi perilakunya karena yang pertama takut dihukum atau proses seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ternyata anak kita yang pertama tadi kan menghindari hukuman ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi.
konsekuensi. Kalau hukuman seperti apa? Hukuman bersifat tidak terstruktur atau spontan, Bapak Ibu. Ya, apa yang terfikir itu yang dilakukan ke anak seperti itu. Kira-kira gambaran hukuman seperti itu. Lalu anak merasa diberatkan atau anak merasa tidak dihargai begitu. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah ada diskusi dulu antara guru dan siswa. Jadi ada hal yang disepakati, kemudian anak menjalankannya. Ketika anak melanggar, dia dapat konsekuensi. Nah, kira-kira itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, apa itu penghargaan? Nah, beda lagi Bapak Ibu. Kalau penghargaan ini lebih kepada imbalan yang didapat begitu. Nah, ternyata selama ini imbalan ini kira-kira positif atau negatif, Bapak Ibu? Positif aja. Nah, ternyata secara psikologis, Bapak Ibu, penghargaan ini bisa menghukum, ya. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan. Kemudian ada statement penghargaan itu bisa menghukum. Yang seperti apa dia menghukum? Nah, kita tengok Bapak Ibu. Nah, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika seseorang mendapatkan penghargaan, dia akan ketergantungan. Contoh, Bu, nanti kalau ngomong dapat apa, Bu? Poin plus kan, Bu? Plus 10 kan, Bu? Bener? Iya, sering sekali karena kita pernah mengiming-imingnya di awal. Yang ngomong nanti dapat plus. Jadi mereka ketika mau ngomong dapat plus kan, Bu? Begitu. Jadi anak ketergantungan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tidak efektif karena dia bersyarat. Ya, aku melakukan ini aja deh, kan ibu nyuruh begitu. Besok melakukan itu karena disuruh, karena bersyarat. Segala sesuatunya pakai syarat. Bener, cinta bersyarat. Ya, kau bawakan dulu sebelum emas, kan begitu ya. Jadinya gitu, Bapak. Kira-kira anak kita begitu. Contohnya begini. Nanti nilainya tuntaskan, Bu, kan seperti itu ya. Ada syaratnya aja begitu ya. Nah, lalu yang ketiga ternyata bisa merusak hubungan penghargaan, Bapak Ibu. Betul itu, Bu. Benar sekali. Misalnya anak penghargaan benar sekali ya kan? Ada sekelompok siswa yang dapat penghargaan karena mungkin dia sudah disiplin kan begitu ya, atau kita agak ambungkan namanya. Bagus sekali anak ibu ini sudah ikut eskul A begitu ya. Coba contoh kawanmu, ya kan? Sering begitu ya. Lalu yang lain merasa bagaimana, Bapak Ibu? Menjauhi, tidak nyaman, benar sekali. Bisa jadi merasa ke orang yang diberi penghargaan, deh kayak gitu aja. Tengok aja besok aku kalau atau ibu ini beda-bedain, nggak usah sama ibu ini lagi, gitu Bapak Ibu. Itu maksudnya. Nah, lanjut, mengurangi motivasi intrinsik karena dia hanya fokusnya ke penghargaan, bukan dari memperbaiki diri. Nah, lalu mengurangi ketepatan ini maksudnya, Bu, pernah mungkin Bapak Ibu memberi kuis ke anak-anak, siapa cepat dia dapat gitu ya. Yang bisa jawab nanti dapat beng-beng. Akhirnya mereka asal jawabannya benar, kan begitu ya. Dia tidak akan memperbaiki prosesnya, tapi yang penting dapat jawaban, angkat tangan dapat beng-beng, begitu kira-kira. Penghargaan mengurangi kualitas. Jadi tidak ada keinginan diri untuk mengupgrade, kan sudah dapat penghargaan. Udah deh ini aja, kan begitu ya, itu maksudnya. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Ada penelitian Bapak Ibu bagi orang-orang seni ternyata kalau dia sudah sudah mendapat penghargaan, dia tidak akan mengupgrade karyanya. Itu maksudnya. Nah, yang terakhir itu penghargaan menghukum. Penghargaan secara langsung itu ternyata secara tidak langsung dia menghukum individu. Kita contohkan misalnya Bu Deni dinobatkan sebagai guru teladan. Oke, kan penghargaan ya Bapak Ibu. Lalu apa konsekuensi setelah kita mendapatkan itu atau setelah Bu Deni mendapatkan itu? Ini tidak boleh terlambat. Kalau terlambat kan guru paling ini kan begitu ya. Lalu ketika ada yang salah suatu ketika terdesak, guru teladan sih itu masa awal nggak boleh kan begitu ya. Guru teladan aja begini. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, bahaya sekali ternyata si penghargaan ini. Awalnya memang untuk menghargai pencapaian seseorang, tapi ternyata dia menghukum individu itu sendiri. Penghargaan ada restitusi. Nah, restitusi ini apa, Bu? Pak?
Restitusi ini kira-kira sesuatu yang ditawarkan, berpikiran bahwa si anak atau siswa kita ketika mendapatkan masalah dia menyelesaikan versi dia, tanpa dihukum dia, tanpa dihakimi dia, tanpa mungkin penghargaan tidak terlalu banyak gitu ya. Lalu tidak pula tidak penghargaan yang menghukum. Jadi restitusi ini metode menyelesaikan masalah dengan menitik beratkan siswa yang memaknai masalahnya, kemudian siswa yang memberikan solusi atas masalahnya. Kita ngapain Bapak Ibu? Hanya mengarahkan saja. Mungkin bisa dengan menggunakan kata-kata atau pertanyaan tematik. Nanti kita ulas di segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya poin-poin penting Bapak Ibu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi lebih detail, hanya saja tulisannya lebih kecil di sana ya Bapak Ibu. Nah, kecil banget Bapak Ibu, ya benar. Nah, di sini Bapak Ibu kita bedain ya. Mungkin supaya duduk, oh ini loh hukuman, oh ini loh konsekuensi, ini restitusi. Kalau hukuman itu Bapak Ibu tanpa aba-aba, kejadian langsung dilakukan. Tidak menghargai mungkin pendapat siswa kita saat kita menghukum ya. Lalu tidak ada kesempatan untuk siswa kita membela diri. Itu tidak ada kalau di hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Semuanya yang sudah terjadi itu ada konsekuensi. Siswa itu dihargai. Beda lagi sama restitusi, lebih dihargai lagi karena dia ditanya. Ya, kamu sudah kira-kira kamu salah nggak? Nah begitu. Jadi dia yang menempatkan dirinya sebagai apa pada waktu kejadian begitu. Nah si hukuman ini lebih ke negatif Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu netral karena ada sebab akibat, dan kalau restitusi itu positif karena memberikan kesempatan kepada individu memaknai permasalahannya sendiri. Nah, lalu ini ada lanjutannya Bapak Ibu. Kalau yang hukuman, anak tidak akan, maksudnya gini, ketika setelah dihukum, kira-kira besok ulang lagi nggak Bapak Ibu? Hukuman mengulang. Karena memang lengketnya sedikit begitu, kira-kira begitu ya. Kalau konsekuensi dia masih mempertimbangkan. Ya, mempertimbangkan kalau begini nanti begitu, kalau misalnya telat nanti push up kan misalnya begitu. Tapi kalau restitusi dia yang sudah terbiasa mempertimbangkan segala sesuatunya. Misalnya oh biar nggak telat ya udah bangun pagi, oh ya udah berangkat kan begitu ya. Nah itu restitusi kira-kira lebih ke sana. Jadi anak itu mutlak bisa menentukan apa yang menurut mereka benar sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Oh ini tidak apa. Nah baik Bapak Ibu, masuk ke keyakinan kelas. Tadi sudah materi ketiga Bapak Ibu. Tadi ada pertama disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian ada hukuman, apa tadi? Dan restitusi, dan yang ini yang ketiga keyakinan kelas. Nah kira-kira keyakinan kelas ini sama dengan nilai-nilai kebajikan universal yang di awal tadi. Maksudnya apa? Keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai yang sudah disepakati di kelas bersama guru. Kalau di SD mungkin ada guru kelas, jadi satu kelas. Kalau kita mungkin ke lebih wali kelas atau guru mata pelajaran. Ya, keyakinan kelas kira-kira begitu. Nanti dibuat dalam bentuk poster lalu ditempel supaya tidak lupa tujuannya. Itu saja untuk mengingatkan saja. Nah, keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Dan kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, maju. Ya, kenapa nggak peraturan kelas aja? Ngapain keyakinan kelas? Ya. Ayo. Oh, siapa? Ya, monggo. Juara 2. Oke. Oh gitu, ayo monggo. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya? Keyakinan itu muncul dari dalam diri mereka. Benar sekali, keyakinan, sesuatu yang diyakini. Ya harus begitu kita. Kalau peraturan ada untuk Oke, dilanggar. Kebanyakan kita kan begitu ya. Peraturan ada untuk dilanggar. Oke, seharusnya untuk ditaati. Yang terjadi begitu, Bapak Ibu. Karena peraturan memang digitukan sama anak kita, kan begitu ya. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini lebih berisi kepada nilai-nilai yang diyakini, dia harus ada di dalam diri kita. Jadi anak-anak mau melakukannya. Oke.
Nah, cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, di sana ada beberapa langkah kira-kira yang dapat digambarkan itu ada 3. Yang pertama kita tuangkan dulu peraturan di kelas. Contohnya bagaimana? Peraturan di kelas. Pertama, tidak boleh mencontek. Oke, peraturan kelas yang lain? Tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh main HP, berarti tidak boleh kan begitu. Langkah keduanya Bapak Ibu mengubah kata-kata tidak atau yang negatif menjadi positif. Tidak main HP berarti boleh fokus membuka handphone ketika dibutuhkan. Nah, harus positif konotasinya Bapak Ibu. Nah, itu tahapan kedua. Yang ketiga, ngapain Bapak Ibu? Kita sarikan. Dari yang negatif jadi positif, ketika yang sudah positif ini kita sarikan. Condong ke peraturan yang mana? Kita contohkan. Tidak membuang atau membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan apa? Menjaga kebersihan. Nah, begitu. Jadi disadur menjadi kata-kata yang mudah dipahami. Mungkin bisa 1-2 kata saja tapi bermakna. Begitu ya Bapak Ibu. Ketika menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya, kita pahami sebagai oh ini bagian dari kebersihan. Atau tidak datang tepat waktu sama dengan disiplin. Nah, begitu. Itu cara yang ketiga ketika ingin membuat keyakinan kelas. Adapun keempat dan seterusnya adalah mensosialisasikan, membuatnya dalam bentuk poster dan segala macam yang kreatif sesuai anak kita, disepakati bersama, kemudian diterapkan bersama. Nah, kira-kira itu tahapannya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dokumen keyakinan kelas. Di sana kan hanya ada kata-kata belajar, senang gitu ya. Saat di kelas saya senang belajar dan segala macam. Kemudian selalu bersikap positif, nah, kan begitu ya. Jadi dia nilai-nilainya tuh universal yang bisa dipakai kemana-mana dan itu yang dijadikan landasan berperilaku orang di kelas itu. Nah, kebutuhan dasar materi yang keempat. Masih sanggup Bapak Ibu? Boleh bergoyang. Oke, boleh. Oke, bergoyang-goyang. Oh, jus gitu ya. Mama tuh es tadi. Justru air putih lebih sehat, benar sekali. Oke, apa Kak? Apa goyang-goyangnya apa? Goyangnya yang
Oke Bapak Ibu, sudah bersemangat Bapak Ibu, udah meleleh belum, kan ice breaking ya? Sudah sudah berkeringat. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, alhamdulillah. Sedikit lagi Bapak Ibu, kira-kira 50 menit lagi. Baik, masuk ke materi yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Berarti sesuatu yang mendasari kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan. Baik. Nah, ini ada penjabarannya sedikit banyak Bapak Ibu. Oke. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan survival, kata orang bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin anak kita di jam rawan, jam 1 ya kan, jam ke-7, 8, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ngantuk, lapar Bapak Ibu, ya kan begitu ya anak-anak kita. Nah, itu ternyata termasuk kebutuhan dasar anak kita dan kita harus membantunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang kedua Bapak Ibu ada penguasaan, kebutuhan akan pengakuan dan kemampuannya. Contohnya begini Bapak Ibu. Ya, ada beberapa anak yang mungkin suka pamer, "Iya, aku 90," kan begitu ya. Sebenarnya dia hanya ingin diakui Bapak Ibu. Nah, kita perlu memahami itu, lalu kita mungkin agak mengingatnya, oh ini penguasaan nih, kurang nih, kan begitu. Ada anak kita ada yang kurang pede Bapak Ibu, berarti penguasaannya kurang ini. Kita kasihlah apresiasi sedikit begitu ya, asal tidak berlebihan. Atau mungkin memang ketika dia mengemukakan pendapat, kita bilang, bagus, benar sekali Ibu sependapat. Itu juga sudah termasuk apresiasi yang bisa membantu dia menumbuhkan atau mencukupkan kebutuhan penguasaannya. Lanjut yang ketiga, kebebasan. Maksudnya apa? Dia perlu ruang Bapak Ibu ya. Murid yang sering bosan Bu atau meletakkan kepala ke meja, kita perlu mengidentifikasi itu. Oh mungkin mulai bosan, kita kasih ice breaking mungkin kan begitu ya. Atau mungkin kita ajak belajar di luar misalnya. Kita perlu memahami itu. Yang keempat, kesenangan. Pernah ketemu Bapak Ibu jam pelajaran mereka cuil-cuil, ya lalu nanti yang dicuil balas, lalu lari, kan begitu ya. Walaupun anak kita anak SMA, ya. Waktu apa pernah saya temukan Bapak Ibu dia main pasir karena kita kan belum ada ini lapangannya masih tanah pasir begitu ya. Dia onggokkan Bapak Ibu, lalu dibuatnya kue begitu. Lalu yang lain nanti melemparkannya ke kawan, memang begitu. Ya, di kelas, di sekolah begitu anak kita. Kita perlu memahami bahwa itu dia pengen senang-senang begitu kebutuhan dasarnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ada kasih sayang yang sering-sering cari masalah lalu biar orang tuanya dipanggil. Ada sebagian anak kita ternyata nawa itu bikin masalah supaya orang tua memperhatikan saya begitu Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira gambaran mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, cara memenuhinya Bapak Ibu, kita perlu mendorongnya ke hal-hal yang positif Bapak Ibu. Nah, dimulai dengan mencari solusi memenuhi kebutuhan anak-anak dengan yang cara positif. Sebelum dia memenuhinya dengan cara ala mereka yang kira-kira anak kita itu remaja menuju dewasa, dia coba-coba untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu, kita perlu pahami 5 kebutuhan dasar anak kita dan mengarahkan untuk memenuhinya begitu. Supaya anak kita melakukan atau mendapatkan kebutuhan dasar dengan cara yang positif. Baik Bapak Ibu, ini masuk lagi ke konsep yang keberapa tadi setelah keyakinan kelas. Ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ini ada dunia berkualitas. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu dunia berkualitas? Nah, jangan bayangkan dunia yang penuh serba teknologi lalu kita ngedip. Oh, begitu yang dibayangkan ya. Dunia berkualitas adalah ketika kita ngedip, dia langsung tahu kita mau sebelah gitu ya. Kita mau es teh atau mau susu yang bagalintin misalnya kan begitu ya. Baik. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas itu adanya dalam pikiran individu masing-masing mengenai sesuatu yang menurut mereka berharga, yang menurut mereka nyaman atau yang dia senangi. Jadi kita sebagai pendidik harus memahami itu, bahwa setiap kita mempunyai dunia berkualitas masing-masing, termasuk siswa kita. Jadi siswa itu ketika dia bermasalah nih Bapak Ibu,
lempar-lempar cuil-cuil kawan ya kan, atau tepuk-tepuk kawan, lalu dia senangnya dikejar ya kan. Walaupun siswa kita sudah SMA, itu ternyata dia punya dunia berkualitas menurut mereka ya itu. Ya, jadi mungkin dia suka bercanda dan segala macam karena memang masih banyak kesenangan yang ada dalam dirinya yang harus diluapkan di kelas. Termasuk saat kawannya diem aja, kan dia nggak sabar ya waktu ada kawannya yang diem aja. Nah, itu termasuk definisi dari dunia berkualitas. Jadi kita sebagai individu itu punya masing-masing dunia berkualitas kita, Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira gambarannya ya. Seperti memori kita begitu ya. Nah, hubungannya dengan profesi kita yang saya sebutkan barusan Bapak Ibu, kita perlu memahami apa sih dunia berkualitas ini supaya kita bisa menganalisa nih butuhnya di mana gitu ya. Misalnya kita butuh di anak kita suka penguasaan atau anak kita butuh kasih sayang begitu ya Bapak Ibu. Bagalintin tadi belum habis ternyata Bapak Ibu. Saya dapat kosakata baru bagalintin, artinya kental ya, susu, kebetulan bikin es susu begitu ya. Baik. Nah masuk ke begitu, siap. Masuk ke materi restitusi 5 posisi kontrol ya, begitu. 5 posisi kontrol ya. Tadi restitusi berarti sesuatu atau tindakan positif yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah sudut pandangnya siswa kita. Nah, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu apa aja? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tengok satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tabelnya Bapak Ibu ya. Ada tabel penghukum itu biasanya bagaimana Bapak Ibu? Tatap mata saya kan begitu ya, misalnya kamu, nah gitu ya, udah telat ya misalnya, ya kan Allah Akbar. Ya aku, cengengesan lagi, udah tahu telat begitu ya, agak melebar bola mata. Iya kamu lagi kan begitu kita tunjuk anak kita, ya begitu ya penghukum, menghakimi. Pakai sepatu kuning lagi misal gitu ya. Nah itu salah satu contoh dari penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah yang kedua Bapak Ibu, sebagai pembuat rasa bersalah benar. Jadi kita menciptakan suasana seolah-olah yang salah itu siswa kita. Contoh, ya anak gak kasihan sama ibu dari tadi. Bel udah bunyi, ibu udah berdiri di sini, satu pun gak jalan anak ibu. Kan begitu ya, membuat dia merasa bersalah. Anak akan tertunduk Bapak Ibu. Oh ya awak yang salah, salah aku banyak. Ya Allah Bu, aku yang salah begitu. Nah ini masih dalam posisi kontrol yang konotasinya negatif Bapak Ibu karena memunculkan apa sih ya motivasi yang negatif juga dari anak kan begitu. Nah lanjut yang ketiga ini mulai mengarah ke positif Bapak Ibu sebagai teman, cincailah begitu. Maksudnya masih bisa minta tolong misalnya, tolongin dong bestie, ya bestie. Tolongin dong ini segala macam. Oh iya guys, nah kan begitu misal. Nah ini nanti ada efeknya Bapak Ibu dan biasanya masih ada berbau negatif. Contoh, kalau dalam istilah Minang itu lampe hangan anak Bapak Ibu. Iya kita disepelekan, Mbak bro, digitukannya kita ya kan di tempat rame, ya kan halo bro, karena yang begitu. Nah itu kelemahannya. Jadi anak tergantung kepada kita. Misalnya, tolonginlah Bu, kan ada anak seperti itu. Karena dia terbiasa kita sebagai teman di posisi kontrol. Nah selanjutnya itu sebagai apa? Pemantau. Bayangin aja waktu ujian Bapak Ibu ya kan. Oh, kata kita ya kan. Gitu aja lalu mereka nunduk. Nah, itu sudah mulai positif, hanya saja anak masih merasa tertekan. Nah, yang paling positif itu apa Bapak Ibu? Manajer. Kita perlu jadi manajer sekarang itu Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Kita hanya mengarahkan anak dengan pertanyaan pemantik. Jadi anak kita nanti yang mengarahkan masalah dia. Contohnya begini. Ketika ada anak salah, kita tanya aja, kira-kira mana yang salah nak? Nah, gini Bu misalnya. Lalu bagusnya bagaimana nak Ibu besok? Apa yang dilanggar peraturannya? Kita tanyakan. Jadi mereka yang menganalisa sendiri berharap anak nanti memaknai proses itu dan dia terbiasa dengan itu. Jadi motivasi yang terlahir dari diri anak itu dari intrinsik Bapak Ibu, dari dirinya sendiri. Anak memaknai perilakunya, anak memaknai mana yang salah, mana yang benar, dan anak yang memberikan solusi. Kita memang semuanya manajer begitu ya. Jadi dari materi ini kita perlu belajar lagi gimana caranya mengelola
pernyataan kita supaya anak nyaman mengidentifikasi kesalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah itu masih ada lanjutannya, masih menggambarkan mana sih yang posisi penghukum dan segala macam sampai dengan restitusi. Nah tiba saatnya kita cek pemahaman. Ayo Bapak Ibu masih semangat? Perlu kita pakai logika lagi? Clue? Jangan. Oke, nanti di akhir ya Umi. Oke, sip. Ayo. Jangan frustasi. Oke, sip. Cek pemahaman dulu Bapak Ibu. Nah, yang pertama kalimatnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Benarkah dia? Oke, benar Bapak Ibu. Berarti memang kita sudah memahaminya bersama ya. Lanjut, apa yang telah kamu lakukan? Apa peraturannya? Kecil ya Bapak Ibu memantau ya waktu ujian tadi. Oke dah kecil. Lanjut yang ketiga, ayo lakukan demi ibu, teman, demi aku, kamu demikian kan gitu ya. Nah lanjut, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah ini manajer Bapak Ibu, benar sekali. Yang terakhir, kamu selalu bahkan kami penghukum Bapak Ibu. Ya. Kemarin kamu, sekarang kamu aja kerja. Nah, kalau di sosiologi itu namanya teori labeling Bapak Ibu. Anak itu merangkul label. Kalau dia dibilang pemalas, dia akan cenderung pemalas karena rajin aja nggak guna. Kan dibilang pemalas. Itu hubungannya dengan labeling. Nah, ini yang sangat harus kita hindari. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah 5 posisi kontrol restitusi, sekarang tahapan restitusi kira-kira ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, ini ada gambar segitiga restitusinya. Oke, nah restitusi ini memperbaiki kesalahan anak tanpa menyalahkan anak. Jadi anak itu diberikan kenyamanan dulu. Tahapan yang pertama itu validasi, menstabilkan identitas. Yang kedua itu ada validasi Bapak Ibu. 2 ini boleh posisinya mana yang perlu dahulu atau secara kasus nanti ketika ketemu mana yang teringat sama kita. Kalau misalnya kita langsung validasi is okay. Kalau misalnya kita menstabilkan boleh. Tapi kan nggak mungkin langsung keyakinan kita apa kan? Tidak mungkin kan begitu ya. Nah pengantar ini sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Saat siswa salah, kita tidak langsung judge kamu kan yang mukul, tidak begitu. Tapi kita kasih penguatan malahan Bapak Ibu. Nggak apa-apa nak ya. Untung cuma kamu pukul, nggak dibaca kan misalnya begitu. Tapi jangan digunakan itu. Maksudnya apa? Anak itu punya perilaku yang ternyata bisa lebih buruk dan kamu nggak lebih buruk loh. Atau manusiawi kalau kamu marah. Oke, begitu. Ya. Jadi perilaku anak Bapak Ibu, walaupun se-ekstrim apa kita perlu menstabilkan supaya dia identitasnya tidak hilang atau dia tidak merasa waktu saat marah dia sudah distabilkan dalam kondisi emosi yang bisa diajak berkomunikasi. Itu gunanya menstabilkan identitas. Jadi kira-kira kalimatnya begini Bapak Ibu, nggak apa-apa, ibu juga pernah salah gitu misal, atau oh kamu mukul kawannya, oke, it's okay. Setiap manusia pernah berbuat salah, tapi yang paling baik adalah kamu memperbaiki masalah ini. Nah begitu, perlu dikuatkan supaya anak masih ada dalam level dalam kondisi emosi bagus begitu ya, kira-kira secara psikologis supaya lebih enak untuk diajak komunikasi. Nah yang kedua, validasi yang tindakan yang salah, maksudnya apa? Jadi kira-kira menurut anak ibu tadi salah apa enggak? Ya, kira-kira salah enggak? Nah, jadi anak nanti yang berpikir, iya Bu, di mana salahnya? Mukul kawan Bu sampai berdarah misal kan begitu. Jadi anak yang mengidentifikasi ya tindakan yang salah mana, yang boleh mana. Walaupun kita tadi sudah validasi nggak apa-apa, ibu juga pernah salah, kan begitu ya. Tapi tetap kita perlu memvalidasi ini loh yang nggak boleh, itu loh yang nggak boleh. Itu tahapan yang kedua. Nah yang ketiga ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi harusnya kita gimana? Nah, kita mengarahkan anak supaya anak tahu dia harusnya menjadi orang yang seperti apa. Misalnya kalau misalnya kasus berantem, ya harusnya saya lebih sabar Bu. Nah berarti kita sudah dapat itu keyakinan anak. Kita tinggal menegaskan bahwa salah nggak masalah, kamu salahnya ini diperbaikinya begini, kamu besok jangan gitu ya, selesai.
Jadi tidak perlu melotot-melotot lalu naik-naik urat kita, nggak perlu Bapak Ibu. Jadi anak nyaman, merasa dihargai, dan memang saya sudah menerapkannya. Lalu kemudian ada tugas kami membuat demonstrasi kontekstual itu tentang ini Bapak Ibu. Jadi anak itu seperti reka adegan, tapi yang saya lakukan itu anak, ide anak Bapak Ibu. Boleh kita saksikan bersama Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita sudah melakukan restitusi ini Bu, Bapak Ibu. Di anak kita misalnya, dia mecahin gelas. Pertama yang kita lakukan adalah, gimana, ada yang sakit mana nak? Kan begitu ya, nggak apa-apa, awas jauh ya. Kita maksudnya memvalidasi, kan tidak apa lagi ya, maksudnya kita angkatan yang misalnya anak pecahin gelas kan langsung kamu, kan tidak begitu lagi. Paling ada yang sakit nggak ada, agak jauh, jatuh ya, ada yang kaget ya, nangis mungkin, kan kita gitu kan, kita validasi secara nggak langsung. Lalu tindakan yang salah, adek kurang hati-hati ya megang gelasnya. Sebenarnya kita udah restitusi itu Bapak Ibu. Nah kita tanyain, harusnya gimana nak kalau pegang gelas? Pelan-pelan Bu. Besok pakai gelas apa aja bagusnya? Ya udah pakai cangkir aja. Kita sudah restitusi ternyata. Nggak dicepetin aja. Lalu tuntutan Bapak Ibu, kalau dituntut tuh begitu. Jangan perhatiin aktornya Bapak Ibu, prosesnya aja. Iya, 360. Jadi bagus ini mukul si Nanda karena Nanda mintain duit gitu ya. Menurut saya dalam saya tadi itu sudah sangat bagus karena keterlibatan sebagai proses tidak ada rasa apapun. Nah, itu tadi kasus pertama Bapak ini kasus kedua. Mungkin agak tergambar yang ini karena suaranya jelas gitu, lumayan.
Atau tidak tergambar keduanya Bapak Ibu? Tergambar tadi ya? Atau dari sana Kak? Oke, kurang jelas suaranya Bapak Ibu ya. Saya kira malah ini yang jelas dari yang tadi. Oke. Iya. Mungkin bisa jadi. Oh, gremeng ya Bapak Ibu ya? Gremeng. Diceritain aja. Oke. Sudah jelas? Tidak bisa jelas ya? Nah, jadi ceritanya Iza ini Bapak Ibu sedang di jam ke-78 dia latihan pramuka. Nah, dalam latihan pramuka itu dia setel musik gede-gede. Maksudnya karena dia bosan waktu datang saya tanya, "Ngapain Nak tadi latihan pramuka, Bu?" "Ibu dengar soundnya dikeras itu kenceng," kata saya kan begitu. Lalu si anak bilang, "Iya Bu, kan capek Bu latihan terus, jadi kamu maunya senang-senang, hiburan." "Oh begitu ya, nggak apa-apa kan jenuh itu boleh karena kita berkegiatan setiap hari, atau capek itu boleh, anak ibu boleh kok refreshing. Cuma tahu nggak salahnya di mana?" Saya tanya begitu. Lalu si anak jawab, "Ya Bu, masih jam pelajaran." Nah, jadi harusnya bagaimana? Saya tanya lagi, bagaimana keyakinan kelas kita setelah tadi validasi? Nggak apa-apa kan? Lalu di mana salahnya? Keras-keras di jam pelajaran. Waktu untuk menyelesaikan masalahnya atau tahapan terakhirnya apa? Menanyakan keyakinan. Harusnya kita bagaimana berhubungan di sekolah, saya gitu kan. Lalu dia jawab sama siswanya, harusnya saling menghargai Bu, gitu, melihat situasi. Jadi kedepannya Iza harus ngapain? Kalau mau setel musik banter boleh mungkin Bu kenceng, sesuai maksudnya kita pengennya gimana hiburan, tapi tidak jam pelajaran. Kemudian tengok juga lingkungan, tidak ada yang kemalangan atau sedang pengajian. Kira-kira begitu isinya Bapak Ibu. Jadi merestitusi anak itu tidak perlu dengan sesuatu yang menakutkan. Jadi anak enjoy ketika ditanya. Begitu intinya Bapak Ibu. Jadi membuat siswa nyaman menceritakan apa yang dia rasa, nyaman menceritakan dia salahnya di mana, kemudian dia nyaman juga mencarikan solusi untuk permasalahan dia. Nah, kira-kira restitusi itu tahapannya. Dan secara tidak sadar kita sudah melakukannya sebenarnya Bapak Ibu. Hanya saja mungkin perlu dipoles lagi, pembiasaan. Kan ada beberapa kasus yang tidak bisa habis direstitusi saja, masih ada kasus yang perlu diselesaikan karena mungkin kita sudah punya peraturan dan itu konsekuensi, kita masih bisa menjalankan konsekuensi Bapak Ibu. Karena intinya kan sepakat siswa dan guru. Sama dengan keyakinan kelas, kita kan sepakat juga. Setelah ada keyakinan kelas, kita terapkan di sekolah dan di kelas, nah anak bisa kita tagih mengenai perilaku yang sudah disepakati. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu saya sudah juga melakukan menyusun keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ada beberapa foto dua tadi kalau tidak salah saya masukkan. Nah, itu ternyata pentingnya kita membuat keyakinan kelas supaya anak mengetahui bahwa kita sedang belajar berbudaya positif Bapak Ibu. Berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan, berdasarkan dengan 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Nah, kita harusnya sebagai manajer kan seperti itu. Kemudian kita juga tidak perlu menghukum lagi karena ada cara yang paling bisa kita lakukan, ada restitusi. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Harapan saya ke depan atau harapan kita bersama adalah budaya positif di sekolah kita bisa terbangun, kemudian kita juga bisa belajar menerapkannya Bapak Ibu, dan berharap pula sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Perlu ice breaking? Enggak, udah capek mungkin. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kita memang bisa menerapkan ilmunya. Kemudian bagi kawan-kawan yang sedang tahap 2 ya, semangat. Semoga nanti menyusul semua. Lalu yang di angkatan 11 juga menyusul. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin kalau ada perkataan atau postur tubuh, gestur tubuh yang tidak pada tempatnya, begitu wajahnya tidak tepat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Ibu Mahiska Sarah, maka berakhir pula
kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi manfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Amin. Dan terakhir dari saya apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti,